dua menteri yang terpilih Kabinet Indonesia Maju. Rabu 15 Juni 2022 merupakan kombinasi kepentingan politik dan evaluasi kinerja menteri. Akomodasi kepentingan politik terlihat dari masuknya PAN ke dalam kabinet, sedangkan evaluasi kinerja menteri menyangkut dua menteri yang terkena reshuffle. Kali ini yang dilakukan oleh Pak Jokowi adalah kombinasi dari kepentingan akomodasi politik. Reshuffle Kabinet 2022 dan para benalu yang terdepak. Ditulis oleh Argo Javires dari siwar.com. Reshuffle kembali bergulir. Sekalipun telah beberapa kali bongkar pasang di Kabinet Presiden Jokowi, tapi menteri yang kinerjanya dalam tanda kutip bikin rugi negara sudah sepatutnya diistirahatkan. Kali ini yang kena reshuffle adalah Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi dan Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil. Memang sudah saatnya mereka diganti agar mesin kabinet melaju kencang kembali. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi digantikan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. Sofyan Djalil sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang digantikan mantan Panglima TNI Jenderal Hadi Cahyanto. Ada beberapa persoalan kenapa Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi diganti. Antara lain masalah subsidi pupuk yang tidak jelas dan tidak berdampak positif terhadap swasembada hasil pertanian. Lalu kebijakannya yang akan impor beras sebanyak 1 juta ton di masa panen raya yang menimbulkan kegaduhan. Mengimpor beras di masa petani panen padi adalah hal yang tidak masuk akal. Di satu sisi Presiden Jokowi sudah berjanji tidak akan impor beras lagi. Tapi entah kenapa Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi tetap ngotot untuk impor beras dan bahkan menantang siap diberhentikan. Saya mesti memikirkan yang tidak terpikirkan. Saya mesti ambil keputusan-keputusan yang gak populer. Saya hadapi. Kalau saya salah, saya siap berhenti. Gak ada masalah, ujar Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi saat itu. Menurut Muhammad Lutfi, cadangan beras pemerintah di Perum Bulog saat itu sangat sedikit, sehingga tidak cukup untuk stabilisasi harga. Selain itu, harga beras juga menurutnya bakal rentan dipermainkan oleh para pedagang atau spekulan. Akibatnya fatal. Sekalipun masih rencana soal impor beras, harga gabah di tingkat petani pun langsung anjlok akibat imbas efek domino dari rencana Muhammad Lutfi. Akibat kegaduhan yang ditimbulkannya, Presiden Jokowi yang harus turun tangan dan cuci piring kotornya Muhammad Lutfi. Presiden Jokowi akhirnya menyampaikan pernyataan tegas bahwa pemerintah tidak akan impor beras. Titik. Masalah berikutnya, dan ini yang paling fatal dan paling parah, yaitu kelangkaan minyak goreng yang tidak kunjung usai. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menuding bahwa ada mafia yang bermain. Namun beliau bungkam dan tidak mampu menunjukkan siapa dalang dan para mafia yang bermain itu. Presiden Jokowi akhirnya turun tangan lagi dan lagi-lagi cuci piring kotornya Muhammad Lutfi dengan menutup sementara keran ekspor minyak sawit mentah atau CPO dan segala turunannya sampai pasokan minyak goreng dalam negeri tercukupi dengan harga yang normal. Iya, begitulah kura-kura. Berbagai ketidakmampuan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi sudah lebih dari cukup dan sampai pada batas kewajaran untuk diganti dengan orang lain yang lebih cakap. Itulah sebabnya saya tidak heran kenapa beliau ini masuk dalam radar target menteri yang harus diganti. Yang berikutnya yaitu Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil yang juga diganti. Sofyan Djalil dianggap kurang cakap, kurang gesit, kurang tegas dan tidak mampu membasmi mafia tanah yang merajalela sesuka hati mereka berampas hak orang lain. Jangankan orang biasa, pejabat dan publik figur seperti Nirina Zubir pun jadi korban ketidakberadaban para mafia tanah. Dan Sofyan Djalil tidak mampu menangani persoalan tersebut melalui powernya sebagai menteri. Itulah sebabnya saya juga tidak heran kenapa Sofyan Djalil sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang diganti oleh mantan Panglima TNI Purnawirawan Jenderal Hadi Cahyanto. Mafia memang harus diatasi oleh orang yang punya latar belakang kemiliteran yang tegas dan patuh pada hukum. Sekalipun masa jabatan Presiden Jokowi tersisa kurang lebih 2 tahun lagi, namun menghadapi kinerja menteri yang loyo macam begitu itu, memang sudah saatnya bagi Presiden Jokowi untuk melakukan uppercut di rusuk. Sebab mereka tidak punya kapasitas yang mumpuni untuk berbagai persoalan bangsa. Semua harus tunduk patuh dan tegak lurus dalam komando Presiden. Presiden Jokowi butuh pembantu yang cakap, gesit, dan lincah. Soalnya sudah berkali-kali Presiden Jokowi menyatakan kekecewaannya di depan publik
terkait kinerja kabinetnya dalam menangani berbagai persoalan bangsa. Tapi begitu lagi, begitu lagi. Semoga dengan dicokok ulang kabinet pada hari ini, maka semangat rakyat kembali menyala. Semoga tidak ada lagi blunder serta kegaduhan yang ditimbulkan oleh para menteri yang berpotensi menghambat pertumbuhan perekonomian bangsa. Sudah itu saja, salam cerdas selalu. Kura-kura begitu. Putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep sekaligus Dirut Baru PSSI Solo, sambangi kantor PSSI Rabu sore. Ketum PSSI Muhammad Iriawan bersama jajaran menyambut positif kedatangan pemilik klub Liga 2. Pria yang akrab disapa Iwan Bule ini juga mengapresiasi public figure atau anak muda di Indonesia yang mempunyai visi memajukan sepak bola tanah air. Kabar baik, Kaisang siap jadi ketum PSSI. Ditulis oleh Anto Cahaya dari siwar.com. Sejujurnya sudah lama saya menunggu momentum seperti sekarang, di mana ada selentingan di sosial media soal nasib sepak bola tanah air yang kembang-kempis sejak dahulu kala. PSSI sebagai organisasi induk terbesar sepak bola tanah air yang seharusnya menjadi jalan meraih prestasi tertinggi sampai saat ini juga tidak ada hasilnya. Muhammad Iriawan atau akrab disapa Iwan Bule, mantan Kapolda Metro Jaya yang sekarang menahkodai PSSI sejak beberapa tahun yang lalu, juga tidak mampu mengangkatnya ke tataran yang jauh lebih baik sampai saat ini. Saat itu, Muhammad Iriawan yang menang mutlak pada Kongres Luar Biasa PSSI tahun 2015 dengan memperoleh suara 82 di Hotel Shangri-La Jakarta. Iwan Bule menjabat sebagai Ketua Umum PSSI hingga 2023. Sepak bola merupakan olahraga yang memiliki supporter terbesar di tanah air, bahkan supporter tanah air oleh media luar negeri dipandang sebagai salah satu yang terbesar di dunia. Melalui olahraga ini pula dapat menyatukan perbedaan di tengah masyarakat kala timnas bertanding. Bayangkan jika saja PSSI ini mampu memberikan prestasi tim skuad Garuda baik dari tim junior hingga senior, maka itu akan menggerakkan sisi persatuan bangsa. Dan yang tak kalah menariknya, ada bola salju ekonomi yang besar sekali dari sisi industri. Sayangnya wajah-wajah pengurus PSSI selalu didominasi orang-orang tua yang dipahami netizen ketinggalan zaman. Apa yang bisa diharapkan dari mesin tua? Jangan mimpi ke tingkat dunia, untuk sekelas Asia Tenggara saja gulung koming tak karuan bukan? Nah, wacana yang bermula dari iseng dan tengil netizen Indonesia lewat akun sosial media si Kaisang yang menanyakan kesediaan Kaisang menjadi Ketua Umum PSSI dijawab bungsu Presiden Joko Widodo dengan santai. Ya kalau ada yang milih saya. Dan terang saja, jawaban Kaisang ini membuat heboh warganet. Rata-rata mereka mendukung sang Kaisang jadi ketum. Perlu digarisbawahi dengan tinta merah, FIFA sudah memutuskan pada tahun 2026 jatah tim untuk benua Asia di World Cup